Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kamala Barat Solihah dengan NIM 2105040067. Saya merupakan mahasiswi program studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji tahun angkatan 2021. Adapun tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kewarganegaraan di bawah dosen pengampu Bapak Irman SHMH mengenai integrasi nasional. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian integrasi nasional. Pengertian etimologi dari integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentuk istilah tersebut. Secara etimologi, integrasi nasional terdiri atas dua kata, integrasi dan nasional. Sedangkan pengertian integrasi nasional secara terminologi dapat diartikan penggunaan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan dengan konteks tertentu. Konsep integrasi nasional dihubungkan dengan konteks tertentu dan umumnya dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, Safruddin Bahar berpendapat bahwa integrasi nasional merupakan upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Dua, Riza Nur Arfani, yaitu pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. 3. Julianti Suroyo, bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Dan yang keempat, Ramlan Surbakti, yaitu proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa secara terminologi, istilah integrasi nasional memiliki keragaman pengertian, sesuai dengan sudut pandang para ahli. Namun demikian, kita dapat menemukan titik kesamaannya bahwa integrasi dapat berarti penyatuan, pembauran, keterpaduan sebagai kebulatan dari unsur atau aspek-aspeknya. Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia berkaitan dengan integrasi nasional dan solusi dari permasalahan tersebut agar tidak terulang kembali. Indonesia sebagai sebuah negara dalam realitasnya terpisah pada beberapa bagian dan tingkatan. Dari segi geografis, dipisahkan oleh lautan dengan beratus-ratus pulau besar dan beribu-ribu pulau kecil. Kadang-kalanya banyak pulau yang belum diberi nama. Bahkan belakangan ini dua pulau yang berada di kawasan Kalimantan telah menjadi milik negara Malaysia. Dari perspektif kewilayahan, tampak pembagian Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat, atau kawasan perkotaan dan pedesaan. Realitas itu menyebabkan pula kewargaan penduduk Indonesia berbeda-beda dari segi kebudayaan. Pengelompokan kewargaan serupa itu diwujudkan dalam satuan-satuan etnik. Menurut kajian Hilders Gates tahun 1963, terdapat 300 kelompok etnik dan 250 jenis bahasa yang setiap kelompok etnik itu memiliki identitas kebudayaan sendiri, termasuk di dalamnya bahasa-bahasa yang digunakannya. Di era reformasi ini, kemajemukan masyarakat cenderung menjadi beban daripada modal bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai masalah yang sumbernya berbau kemajemukan. Saat ini pula bangsa Indonesia masih mengalami krisis multidimensi yang menggoncang kehidupan kita. Sebagai salah satu masalah utama dari krisis besar itu adalah ancaman disintegrasi bangsa yang hingga saat ini masih belum mereda. Kesadaran akan pentingnya kerukunan antar agama, suku, ras, dan budaya harus selalu diwujudkan melalui pemahaman integrasi nasional. Integrasi nasional dapat diartikan sebagai penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa. Baiklah, permasalahan yang akan kita bahas di sini ialah konflik dan integrasi sosial antara etnik Ambon dengan etnik Muna, serta implikasinya terhadap ketahanan wilayah. Studi kasus di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor bahasa telah menjadi faktor integrasi sosial masyarakat di Kecamatan Katobu. Selain itu, proses amalgamasi yang sudah lama terjadi sehingga menghasilkan warga-warga dari etnik campuran yang telah menyatu dengan adat istiadat setempat. Sedangkan implikasi konflik terhadap ketahanan wilayah sangatlah meresahkan warga masyarakat Kabupaten Muna umumnya dan masyarakat Kecamatan Katobu khususnya. Setelah adanya tindakan resolusi konflik dan rekonsiliasi konflik yang diprakarsai oleh Bupati Muna, Dandim dan Kapolres, maka situasi keamanan dapat stabil kembali.
Dengan demikian, stabilitas keamanan di Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna tetap terjaga dan ketahanan wilayah mampu dipertahankan. Olehnya itu, toleransi untuk saling menghormati suatu kesepakatan yang telah dibuat tetap terjaga serta dapat mengendalikan diri untuk tidak saling mendendam. Penyelesaian konflik Maluku merupakan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi para tokoh adat serta tokoh masyarakat dengan tidak memberi peluang kepada pihak luar untuk mencampuri kejadian ini. Demokrasi dan kesepakatan memberi arti tersendiri bagi warga masyarakat Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dalam mencapai mufakat untuk mempertahankan ketahanan wilayahnya. Selanjutnya, solusi dari permasalahan. Untuk mewujudkan integrasi nasional diperlukan keadilan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tidak membedakan ras, suku, agama, bahasa, gender, dan sebagainya. Sebenarnya, upaya membangun keadilan, kesatuan, dan persatuan bangsa merupakan bagian dari upaya membangun dan membina stabilitas politik. Di samping upaya lain seperti banyaknya keterlibatan pemerintah dalam menentukan komposisi dan mekanisme parlemen. Adapun kebijakan yang diperlukan guna memperkokoh upaya integrasi nasional adalah sebagai berikut. A. Menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air dan rasa persaudaraan. B. Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya tindakan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. C. Meningkatkan ketahanan rakyat. D. Penyebaran dan pemasyarakatan wawasan kebangsaan dan implementasi butir-butir Pancasila. E. Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kenal kompromi. Dan F. Membentuk satuan sukarela yang terdiri dari unsur masyarakat, TNI, dan Polri dalam memerangi separatis. Berikut beberapa integrasi sosial di Indonesia beserta solusinya. 1. Kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Solusi dari permasalahan ini ialah meningkatkan kemudahan pendidikan hingga memperluas lapangan pekerjaan. 2. Perlakuan pemerintah terhadap pemerataan pendapatan yang tidak merata seperti UMR setiap daerah. Solusi dari hal ini ialah meningkatkan lapangan pekerjaan, pendidikan sehingga ekonomi bisa meningkat menjadi rata setiap daerah. 3. Konflik perbedaan antar kelompok modern dengan tradisional yang menimbulkan perpecahan. Solusi dari permasalahan ini ialah perlu adanya tokoh masyarakat hingga pemerintah untuk saling mendorong kehidupan lebih baik tanpa menghilangkan budaya lokal. 4. Masih banyak sumber daya manusia rendah di Indonesia menyebabkan kesejahteraan setiap daerah berbeda-beda. Solusi dari permasalahan ini ialah dengan meningkatkan pendidikan. Indonesia pada tahun 2020 hanya 8,5% orang yang tamat kuliah. Integrasi sosial adalah sebuah keadaan di mana adanya keserasian yang sama meskipun terdiri dari berbagai perbedaan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam kehidupan. Lawan kata dari integrasi sosial adalah disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial lebih terfokus pada perpecahan dibanding persatuan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.